Hai, nama gue Franky Wijaya, seorang co-founder dari Bestari Consulting, sebuah human capital consultant yang berfokus pada empowering business and optimizing people. Hari ini, gue dan SMK Studio akan ngobrol banyak hal tentang pengembangan diri seorang profesional yang kita rangkum dalam Lika-Liku Kantor. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan tentang konten-konten lainnya. Kita mulai. Hey, selamat buat lo semua dan gue tentunya. Kita udah survive loh untuk 2020 kemarin. It's a tough year, isn't it? Nah, gue yakin bahwa 2020 bukan sebuah perjalanan yang mudah, tapi kalau kita udah survive aja, itu menurut gue udah sebuah achievement yang luar biasa. Kalau lu dan gue masih ada di sebuah kantor, di sebuah organisasi, dan nggak kena PHK, kita adalah orang yang beruntung. At least we survive. Oleh sebab itu, tahun ini, let's do something different. Einstein pernah bilang, adalah hal bodoh mengharapkan sesuatu yang berbeda, tapi kita maunya menggunakan cara yang sama. Tahun ini jelas bukan tahun yang gampang buat kita hadapi bersama. Karena apa? Karena akan begitu banyak hal-hal yang dituntut dari kita yang nggak pernah dituntut sama mungkin organisasi kita di tahun-tahun sebelumnya. McKinsey di tahun 2020 kemarin membuat sebuah catatan bahwa ada 87% eksekutif atau pemimpin perusahaan melihat ada gap yang besar antara karyawan-karyawannya dengan apa yang diekspektasikan dari pekerjaannya. Bayangin, 87% guys. Artinya, sebagian besar pemimpin ngelihat, ini anak-anak gua nggak match sama apa yang gue ekspektasikan. Makanya McKinsey memberikan 2 tren semenjak 2020 kemarin. Tren pertama namanya adalah distant economy. Distant economy adalah sebuah interaksi fisik yang sudah dibatasi. Bayangin, sekarang aja kalau kita mau ketemu orang harus jauh-jauhan, harus pakai masker. Meeting pun kalau bisa nggak ketemu langsung, ya nggak? Bahkan mulai 2020 kita ketemu dokter pun bisa nggak ketemu fisik. Artinya sudah ada pembatasan segitu luar biasanya antara kita dengan orang lain. Tapi ekonomi harus tetap jalan. Makanya namanya lah distant economy. Kita melakukan segala sesuatunya tanpa interaksi fisik. Itu tren yang pertama. Yang kedua adalah imbalance of supply and demand of manpower. Artinya ada sekian banyak, apa ya bilangnya, jomplang kali ya. Jomplang antara mereka yang butuh pekerjaan dengan mereka yang membuka pekerjaan. Nah, yang gue mau kenalin kepada kita semua di hari ini adalah pengenalan terhadap 2 hal yang perlu kita lakukan dalam upgrading our skill. Namanya adalah upskill and reskill. Upskill adalah kemampuan kita untuk belajar hal-hal yang lebih dalam, tapi konteksnya adalah konteks kerjaan kita. Contoh, lo marketing. Lo mau belajar untuk jadi marketing yang lebih baik, itu namanya upskill. Gue human capital. Gue mau belajar mengenai human capital lebih dalam, itu namanya upskill. Lu copywriter, lu designer, lu accounting, lu mau belajar tentang bagian lo lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi, itu namanya upskill. Lu mengupgrade skill lo lebih tinggi, that's upskill. Yang kedua namanya adalah reskill. Reskill adalah kemampuan kita untuk belajar hal-hal baru tapi di luar konteks kerjaan yang memang biasanya kita lakukan. Contoh, lo marketing, tapi lo juga belajar tentang sales atau vice versa. Lo sales, by the way, sales belum tentu jago marketing lo. Dan lo yang marketing juga belum tentu jago tentang sales. Makanya, reskill adalah bicara soal bagaimana kita belajar hal-hal di luar pekerjaan kita. Gue human capital, tapi gue belajar tentang desain, gue belajar tentang bisnis, gue belajar tentang copywriting, gue belajar tentang marketing. That's reskill. Buat lo yang fresh graduate, it's okay kalau lu yang harus lo lakukan sekarang ini adalah upskilling terlebih dahulu. Karena memang lo harus punya modal untuk lo kerjain bagian lo di dunia kerja sekarang ini. You need to upskill, but don't stop there. Buat kalian semua yang udah jago banget di bidangnya sekarang,
Perlu nggak untuk upskill? Perlu banget, but don't stop there. Karena dunia nggak lagi bergerak seperti dulu. World Economic Forum menyatakan bahwa di tahun 2022, tahun depan nih guys, akan ada 75 juta jenis pekerjaan yang akan digantikan dengan teknologi. Can you imagine? 75 juta kerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah ada sekitar 133 juta peran baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghadapi kompleksitas dan dampak dari teknologi itu. Kalau kita berhenti dengan apa yang kita kerjakan sekarang, lo akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Karena apa yang kita kerjain sekarang, apa yang kita jago banget kerjain sekarang, belum tentu digunakan tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. So, my message to you, upskill is good, but don't stop there. Jangan berhenti di upskill. We need to reskill. Kita harus belajar hal-hal baru di luar pekerjaan kita sekarang ini. Untuk apa? Untuk kita bisa memastikan kita punya adding value untuk organisasi kita atau kemanapun kita bergerak nantinya. Your reskill nggak akan pernah sia-sia. My point is, jangan cuma sekedar jago di satu bidang aja. Ada beberapa tipe penguasaan skill. Yang paling umum adalah I-shape atau bentukannya seperti huruf I. Gambarnya gue tampilin di sini. Nah, I-shape adalah bagaimana lo cuma jago di satu bidang. Lo spesialis di satu bidang. Nggak salah dengan itu. Tapi ada penguasaan skill berikutnya yang gue sebut sebagai T-shape atau bentuknya kayak T. Nah, artinya apa? Lo jago di satu bidang, tapi di satu sisi lo belajar hal baru secara general. Lo nggak dalam-dalam banget, tapi seenggaknya lo belajar hal baru. Lo sales, lo belajar tentang marketing, lo belajar tentang copywriting, bahkan lo belajar tentang data analis, tapi nggak mendalam. It's okay, tapi lo belajar hal-hal baru. Itu kita sebut sebagai T-shape. Lo jago, expert di satu bidang, tapi lo belajar hal-hal baru walaupun nggak dalam. Lo belajar hal general. Hal berikutnya yang perlu kita coba tuju adalah P-shape. Seperti huruf P. Artinya, lo nggak cuma sekedar jago atau mendalam di satu bidang, tapi lo jago dan mendalam at least di 2 bidang. Tapi ada hal-hal juga yang kita pelajari secara general. That's P-shape. Hal yang harusnya menjadi tujuan kita adalah comp shape atau bentuknya kayak sisir. Artinya apa? Kita jago atau spesialis di beberapa bidang. Nah, ini adalah competitive advantage atau adding value yang nggak bisa dilepaskan dari kita. Kalau kita jago di berbagai macam bidang, kita mau ditaruh dimanapun kita akan jago. Nggak cuma sekedar lo sebagai dunia profesional, lo bangun bisnis pun, lo akan udah mulai ngerti hal-hal yang mungkin orang lain nggak ngerti. Lo tadinya sales, atau lo marketing lah, atau lo data analis, tiba-tiba lo belajar tentang finance. Tiba-tiba lo belajar tentang data mining misalnya. Tiba-tiba lo belajar tentang accounting, tiba-tiba lo belajar tentang perpajakan. Dan lo mengerti banyak mengenai skill-skill tersebut. That's reskill yang harusnya menjadi tujuan kita. I-shape, kita selalu mulai dari sana. Move on to T-shape. Move on to P-shape. And our goal should be comp shape. Kenapa gue bilang ini menjadi hal yang penting? Kemampuan kita untuk upskilling and reskilling. Karena gini, World Economic Forum, ini data yang sama, dia bilang bahwa ada 4 tipe skill yang dibutuhkan tahun 2025. 4 tipe skill, catat ini baik-baik. Yang pertama adalah problem solving. Termasuk di dalamnya apa sih? Analytical thinking. Bagaimana kita bergerak berdasarkan data, creativity, critical thinking, dan juga analisa. Itu adalah bicara soal problem solving skill. Seberapa kita mampu di skill problem solving ini? Apakah kita perlu upskill atau kita reskill problem solving skill ini? Yang kedua, self management. Di dalamnya ada active learning, resilience, stress tolerance, flexibility, semuanya ada di situ. Artinya apa sih? Artinya gini, semakin kesini kita nggak bisa berhenti belajar.
Justru active learning atau inisiatif untuk belajar harus kita miliki sedini mungkin. Karena kalau lo nggak suka belajar, susah buat lo berkembang untuk reskill atau belajar hal-hal yang mungkin bukan dunia lo pada awalnya. Resiliensi, bagaimana lo melenting ketika terkena tekanan. That's self-management. Yang ketiga adalah working with people. You know what? Hal ini nggak bisa ditoleransi. Artinya apa? Walaupun semakin ke depan kita bicara pekerjaan itu selalu berdekatan dengan teknologi, tapi hal yang nggak bisa dilepaskan adalah sisi humanistisnya. Oke? Sehingga kita nggak perlu memiliki working with people skill yang baik. Di dalamnya ada apa sih? Leadership, social influence, conflict management. Hal-hal ini adalah sisi manusia yang harus tetap kita punya walaupun kerjaan kita akan banyak terdisrupsi oleh teknologi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teknologi. Termasuk di dalamnya adalah teknologi use and monitoring dan juga teknologi design and development. Gue tahu ini nggak semua orang mampu mengerjakan atau mempelajarinya dengan cepat, but at least jangan gaptek. Jangan buta sama teknologi, karena semakin lama kita hidup nantinya, semakin jauh kita berjalan, teknologi dan penggunaan teknologi akan jauh lebih dibutuhkan lebih daripada apapun. So, problem solving, self-management, working with people, and teknologi adalah 4 skill yang perlu kita punya. Sekarang tinggal lu yang mapping diri lo sendiri. Mana yang harus lo upskill, mana yang lo harus reskill. Hopefully diskusi kita tentang upskill dan reskill membuka pemikiran lu semua dan terutama juga gua untuk kita bisa mengembangkan diri kita lagi untuk bisa maksimal di tempat kerja kita. So, salam dari gua, salam dari SMK Studios, keep sane professionals.